touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Syahputra dengan NIM 2416010127. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hak dan kepemilikan dalam Islam dalam mata kuliah Fikih Muamalah. Yang pertama yakninya pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung pada orang yang bersangkutan. Dalam bahasa Arab, hak disebut dengan al-haq yang berarti kebenaran, kenyataan, atau sesuatu yang pasti adanya. Secara terminologi, hak adalah wewenang atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk memiliki, menggunakan, atau memanfaatkan sesuatu, baik itu benda maupun manfaat yang diakui oleh syariat hukum. Dan yang kedua adalah asal-usul hak. Dalam pandangan Islam, hak memiliki dua sumber yang utama. Yang pertama, hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu di alam semesta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan ciptaannya sebagai bentuk amanah. Contoh, hak untuk hidup, hak untuk beribadah, hak mendapatkan rezeki, dan yang kedua, hak antar sesama. Timbul karena adanya hubungan sosial, perjanjian atau transaksi yang dibenarkan syariat. Contoh, hak atas hasil kerja, hak atas harta yang diperoleh dengan cara halal, hak yang dalam pernikahan dan keluarga. Dan yang ketiga, macam-macam hak. Hak dalam Islam dapat dibagikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan subjeknya. Hak Allah, hak yang semata-mata kembali kepada Allah, seperti hak untuk disembah, hak untuk ditaati. Dan berikutnya, hak ibad dan hak manusia, hak yang dimiliki oleh manusia terhadap sesamanya, seperti hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, dan hak atas harta dan mendapatkan perlindungan. Berikutnya, berdasarkan objeknya. Hak atas diri sendiri, hak untuk hidup sehat, hak untuk bebas dari penindasan, hak untuk berkembang. Hak atas harta, hak untuk memiliki, mengelola, dan memindahkan kepemilikan harta. Hak atas keluarga, hak suami, hak orang tua terhadap anak, dan hak sebaliknya. Berikutnya adalah hak sosial, hak untuk mendapatkan keadilan, hak berserikat, hak menyampaikan pendapat. Yang keempat yakninya pengertian kepemilikan. Kepemilikan dalam bahasa Arab disebut al-malikiyah. Secara istilah, kepemilikan adalah hubungan hukum antara seseorang dengan suatu benda, sehingga orang tersebut berhak memanfaatkan benda itu dan mengambilnya, manfaatnya, serta dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan cara yang dibenarkan syariat. Berikutnya, Islam mengakui hak memiliki seseorang sebagai salah satu prinsip dasar dalam kehidupan sosial ekonomi, namun tetap dibatasi oleh aturan syariat agar tidak menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan. Macam-macam kepemilikan. Dalam fikih, kepemilikan dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, kepemilikan perorangan. Hak yang dimiliki secara khusus oleh seseorang. Pemilik batas bebas memanfaatkan, menjual, atau menghibahkan, mewariskan selama sesuai syariat. Contoh, rumah, kendaraan, uang hasil usaha. Yang kedua, kepemilikan umum. Milkiyah al-ammah, harta yang dimiliki oleh negara atau masyarakat secara bersama-sama. Manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum.
Berikutnya, yakni contoh jalan raya, jembatan, masjid, sekolah umum, hujan dan sungai. Yang ketiga, kepemilikan negara. Harta yang dikelola dan diatur oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Contohnya, sumber daya alam tertentu, harta wakaf yang dikelola pemerintah, yakninya aset negara. Yang keenam, sebab-sebab kepemilikan. Ada beberapa cara atau sebab yang sah untuk mendapatkan hak kepemilikan dalam Islam. Antara lain, yang pertama, membuka tanah mati. Seseorang berhak memiliki tanah yang tidak bertuan dengan cara mengelola dan memanfaatkannya. Yang kedua, pengusaha terhadap benda yang tidak bertuan seperti mengambil batang tambang, kayu hutan, dan hewan buruan yang tidak ada pemiliknya. Yang ketiga, transaksi jual beli. Pertukaran harta dengan cara yang disepakati dan sesuai dengan syarat yang sah. Yang keempat, hadiah atau hibah. Pemberian harta secara sukarela tanpa imbalan. Sedangkan yang kelima, yakninya waris. Berikutnya yakni waris. Mendapatkan harta dari kerabat yang meninggal dunia sesuai pembagian syariat. Yang keenam, karya dan usaha sendiri, hasil dari pekerjaan pertanian, perindustrian, atau jasa yang dilakukan dengan cara yang halal. Sedangkan yang terakhir, syarafat, yakninya kerjasama atau perkongsian, kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh dari hasil usaha bersama. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.